warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafidah dari SD Negeri 001 Tebing. Saya Munawarah dari SD Negeri 0013. Saya Yuslia Suyatni dari SD Negeri 002 Kundul. Kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Karimun akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yuslia. Waalaikumsalam Ibu. Oke, sehat Bu? Oke. Baik, sebelum memulai proses coaching, saya akan berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching yang Ibu dengan coaching Ibu nanti ya. Namun sebelum memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam proses observasi saya. Oke, yang menjadi acuan dalam rubrik penilaian saya adalah saya akan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip menjadi seorang coach, yaitu kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Oke, dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coachingnya, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan ke bobot sesuai dengan teknik bahasa. Kemudian ketika melakukan proses percakapan nanti, saya harap Ibu sudah bisa menerapkan alur TIRTA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, jadi Ibu itu rubrik penilaian dari proses observasi saya nanti. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Sebelumnya Ibu sudah memahami rubrik penilaian saya tadi? Iya, sudah. Oke, nah, jadi untuk pertanyaan pertama, kompetensi coaching yang mana yang Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti, Bu? Nah, kompetensi yang akan saya kembangkan pada percakapan nanti adalah ada dua Bu, yaitu mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi itu dua kompetensi yang akan Ibu gunakan nanti ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, dari kedua kompetensi ini, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan nantinya? Secara spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif Bu, supaya saya bisa menggali potensi dan coachee dapat menemukan solusi yang tepat atas masalah yang ia alami. Oke, baik Bu ya. Oke, kemudian ini perihal indikator ketercapaian. Tolak ukur bagaimana yang ingin terkait indikator ketercapaian tadi yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan tersebut. Nah, jadi indikator ketercapaian yang ingin saya tuju adalah proses percakapan, yaitu menerapkan alur TIRTA secara runtut, kemudian bisa menggali ide-ide dari coachee sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Oke, baik Ibu ya. Oke, jadi hanya itu yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya Ibu silakan memulai percakapan dengan coachee Ibu nantinya. Saya harap proses percakapan Ibu nantinya akan lancar sesuai dengan indikator ketercapaian yang sudah Ibu inginkan tadi ya, sudah Ibu sampaikan tadi. Baik Bu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih kembali. Assalamualaikum Bu Nur Hafidah. Waalaikumsalam Bu Yuslia. Kabar nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, apa nih yang mau dibincang-bincangkan pada hari ini? Hari ini saya ini punya, boleh dikatakan permasalahan ya Bu Yuslia. Saya mengajar di S2
saya itu ada 30 siswa. Nah, dari ke-30 siswa itu saya mendapati satu siswa yang di kelas itu sering ketiduran. Jadi saya berharap dengan melakukan coaching hari ini dapat menemukan permasalahan tentang bagaimana cara mengatasi anak yang seperti ini. Jadi Ibu Nurhafida memiliki masalah, boleh dikatakan itu masalah di dalam kelasnya itu ada anak yang sering ketiduran ya. Jadi pertemuan kita ini Ibu mau mendapatkan solusi begitu ya, bagaimana anak yang tertidur di kelas itu untuk tidak mengulangi lagi kebiasaan tersebut ya. Jadi apa yang Ibu inginkan dari perbincangan kita ini? Jadi dari perbincangan kita kali ini, saya berharap saya itu bisa menemukan solusi bagaimana cara mengatasi anak yang ketiduran di kelas. Baik ya, jadi Ibu mau mencari solusi Ibu ya. Iya. Nah, jadi apa boleh Ibu menceritakan tentang kondisi di kelas Ibu yang menjadi masalah? Iya, baik. Di kelas kita seperti biasa ya, belajar, masuk seperti biasa belajar. Nah, si Fahrul ini pada saat jam belajar, dia ini masih pagi di awal itu, kalau selesai saya menjelaskan, selesai saya menyampaikan materi dan memberikan tugas, nah dia ini sering ketiduran di atas mejanya. Yang namanya kalau lagi ketiduran, kadang saya biarkan dulu ya, saya biarkan karena mungkin anak ini terlalu ngantuk, jadi saya tidak mau terburu-buru membangunkan, saya biarkan. Nah, kemudian saya lihat kejadian ini bukan 1-2 kali, saya melihat kejadian ini setiap masuk itu dia tuh sering ketiduran, dan dia juga sering jarang datang ke sekolah. Itu pun tidak ada kabar dari orang tuanya. Nah, menurut saya jika anak ini ketiduran itu kan paling 1-2 kali ya di kelas, tapi kalau udah sering kali berarti ada masalah. Kenapa nih, di rumahnya ini seperti apa gitu kan? Nah, ini yang harus saya selesaikan ini sebagai seorang ibu. Ya, baik, jadi selama ini Ibu sudah mengamati beberapa kali ya, jadi si Fahrul ini tadi sering ketiduran dan sering juga tidak masuk ke sekolah Bu ya. Iya. Jadi tentu saja hal ini akan berpengaruh Bu ya, berpengaruh ke hasil belajar dari si Fahrul ini sendiri Bu ya. Betul sekali, sangat berpengaruh karena minat belajarnya itu kan jadi berkurang karena mengantuk ya, jadi pikiran itu tidak ada untuk belajar. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah Bu Nurhafida pernah mempertanyakan masalah ini kepada orang tuanya? Sejauh ini saya ini memang belum berkonsultasi kepada orang tuanya, tapi saya ini sudah bertanya kepada guru sebelumnya, guru kelas 1. Nah, saya pernah berdiskusi dengan guru kelas 1 itu seperti apa Fahrul ini di kelas 1. Nah, kata guru kelas 1-nya, Fahrul ini juga sering tidur di kelas 1. Jadi sehingga di kelas 2 dia masih sama hal seperti ini. Lalu saya tanyakan kepada Fahrul, kenapa Fahrul sering tidur di kelas? Apa yang Fahrul lakukan di malam hari? Fahrul bercerita bahwa kalau malam hari dia itu main handphone sampai jam 1 malam. Usia anak yang masih terbilang tahun gitu ya, main handphone sampai jam 1, ngantuk. Siangnya pasti mengantuk ya karena harus bangun pagi. Nah, dari situ saya mengambil kesimpulan mungkin orang tuanya kurang perhatian sehingga Fahrul ini diberikan handphone namun tidak diawasi, sehingga dia ini bisa bermain sampai larut malam. Jadi itu yang saya amati saat ini. Jadi selain Ibu mengamati di kelas Ibu sendiri, Ibu bertanyakan juga kepada wali kelas si Fahrul waktu kelas 1 ya. Ternyata dia sama, sering tertidur dan jarang masuk ke sekolah Bu ya.
Dan alasannya atau penyebab dari ia sering tertidur itu tadi sudah digali dengan Fahrul itu sendiri. Ternyata dia bermain handphone Bu ya sampai tengah malam sehingga bangun masih ngantuk. Sudah berangkat ke sekolah itu ngantuk Bu ya. Nah, dari permasalahan yang sudah Ibu hadapi ini, kira-kira keberhasilan ya, bukan keberhasilan, dari kira-kira di skala berapa Bu si Fahrul ini Bu? Dari angka 1 hingga ke 10. Kalau dari angka 1 ke 10, baru sekarang ini memang betul-betul kurang ya, karena ini di awal semester baru ini bisa dikatakan berada di angka 4 dari rentang 10. Jadi sekarang ini apa rencana dari Bu Nur Hafidah sendiri dalam mengatasi masalahnya? Kalau yang ingin saya rencanakan itu saya berencana untuk menghubungi orang tuanya nih untuk bertanya kenapa baru ini diberikan handphone sampai bermainnya sampai larut malam, apakah tidak diawasi sama orang tuanya ya. Mungkin saya akan bertanya kepada orang tuanya dan saya akan meminta orang tuanya untuk mengawasi Fahrul ini bermain. Kalau ingin bermain HP itu jam 9 itu terakhir, itu rencananya tuh ya. Jadi rencana Ibu adalah untuk menghubungi orang tuanya untuk dapat menertibkan lagi bagaimana penggunaan HP ini, bermain HP ini ya. Betul sekali. Apakah ada yang lain Bu? Saya juga akan menasihati Fahrul secara berdua ya, hati-hati. Mungkin saya akan menyampaikan bahwa dampak dari bermain HP yang terlalu lama sehingga membuat dia tidak bersemangat untuk sekolah. Baik, gitu ya. Jadi cara pertama tadi Ibu akan menghubungi orang tua, kemudian yang kedua memanggil Fahrul sendiri untuk berbicara dari empat mata istilahnya Bu ya, untuk memberikan pengertian kepada si Fahrul bahwa bermain HP ini tidak baik apabila berlebihan, gitu Bu ya. Ya, betul sekali. Nah, jadi dari dua rencana Ibu ini tadi, apabila Ibu terapkan, kira-kira Ibu dapat mencapai di level berapa Bu? Antara 1 hingga ke rentang 10. Karena ini merupakan suatu perilaku kebiasaan ya, mungkin mengubah kebiasaan seseorang ini tidaklah mudah karena dia di rumah itu tidak diawasi oleh kita ya, hanya orang tuanya dan dia yang tahu. Jadi saya tidak berharap yang terlalu tinggi, dapat dia mencapai di angka 8 atau 9 lah gitu. Jadi rentang nilainya itu di level 8 atau 9 ya. 9 itu sudah baik kalau menurut saya. Kemudian kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Untuk menyelesaikan permasalahan ini, saya pikir ini juga bukan hal yang mudah ya. Kalau untuk anak-anak ini kan karena udah kebiasaan dia tuh, pastinya dia tuh sering keinget HP ya. Jadi mungkin 1 bulan ini mungkin terus diingatkan gitu. Jadi dalam waktu 1 bulan ya, di batas waktu 1 bulan ini kita harapkan atau Ibu Nur harapkan dapat mencapai angka yang kita inginkan tadi Bu ya. Nah, jadi dalam menghasilkan sebuah rencana ini tentunya kita membutuhkan komitmen. Apa komitmen itu? Kalau komitmen saya itu saya harus disiplin untuk mengingatkan si Fahrul ini setiap hari, harus diingatkan. Mungkin saya juga harus sering menghubungi orang tuanya agar mengingatkan juga orang tuanya untuk selalu memantau Fahrul di rumah. Baik, berarti ini ada kaitannya dengan kerjasama ya. Jadi kita harus meningkatkan kerjasama dengan orang tua. Betul sekali. Jadi dukungan seperti apa yang dibutuhkan untuk keberhasilan rencana itu? Dukungan yang jelasnya dukungan dari keluarganya Fahrul ya, karena ini kegiatannya dia kan di rumah ini. Jadi saya harus bisa meyakinkan orang tuanya, dan orang tuanya juga harus bisa menyampaikan informasi ke saya nih terkait seperti apa Fahrul di rumah, apakah masih ingin bermain ataukah dia
berkurang atau sama sekali tidak mau bermain lagi. Jadi saya perlu dukungan informasi dari orang tuanya. Baik, tentu kita menunggu juga progresnya Bu ya, bagaimana perubahan dari hari ke hari, meningkat atau bahkan menurun gitu ya. Nah, jadi bagaimana perasaan Ibu setelah membicarakan hal ini kepada saya? Iya, kalau untuk perasaan saya merasa lebih lega ya, karena sudah tahu nih gambaran seperti apa kedepannya yang akan saya lakukan untuk siswa saya. Baik, jadi kesimpulannya adalah Ibu merasa lega atas pembicaraan kita pada jam hari ini Bu ya. Iya, betul sekali Bu. Baik, saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita, sesi coaching kita. Saya menunggu nih kabar baik dari cerita Ibu mengenai permasalahan tadi. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya dapat cerita menarik kemajuannya Bu ya. Baik Bu. Baik, sampai di situ aja Bu ya. Iya. Sampai jumpa di pertemuan coaching berikutnya. Baik, terima kasih Bu Yus. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Yusdia. Waalaikumsalam. Oke, nah tadi Ibu sudah melakukan percakapan kucing dengan kuci Ibu. Nah, dari hasil observasi saya tadi ada beberapa catatan. Namun sebelum saya menyampaikan catatan tersebut, saya ingin menanyakan beberapa hal. Nah, oke, baik. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi? Jadi yang telah saya lakukan adalah saya sudah menerapkan proses coaching berupa kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching dari itu sendiri. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Oke, baik. Jadi Bu, catatan dari saya tadi ini berdasarkan hasil observasi saya tadi ya. Jadi apa yang Ibu sampaikan itu sudah sesuai dengan hasil catatan saya ya. Jadi dalam observasi saya tadi Ibu sudah melakukan prinsip kemitraan, di mana ketika ngobrol tadi Ibu merasa setara, tidak ada perbedaan antara coach dengan coachee ya. Kemudian Ibu sudah melakukan prinsip kreatif, di mana berusaha menggali kreativitas seorang coachee untuk menggali solusi-solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot ya, agar dapat memaksimalkan potensi dari seorang coachee. Dan Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan pra supervisi tadi ya. Oke, bahwa ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, jadi dari catatan saya tadi sudah terlaksana ya. Dan yang paling penting juga Ibu sudah menggunakan alur Tirta, sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu sudah menyampaikan tujuan, ada identifikasi, rencana-rencana aksi dan juga tanggung jawab Bu. Oke, baik, untuk pertanyaan yang kedua, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Ibu? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengenai kehadiran penuh, di mana coaching merasa sedikit unek-unek, kemudian menggunakan teknik stop. Jadi agar beliau lebih rileks untuk melakukan perasaan atau permasalahan-permasalahan tersebut. Oke, jadi nanti yang ingin Ibu kembangkan itu adalah kehadiran penuh ya, di mana coaching tadi yang awalnya merasa unek-unek kemudian dapat menggunakan teknik stop agar coaching tadi rileks untuk mengeluarkan permasalahan-permasalahan tersebut ya Bu. Oke. Jadi kehadiran penuh ini merupakan harapan Ibu ke depannya agar bisa dikembangkan. Semoga ya kompetensi ini nanti dapat Ibu maksimalkan, baik itu di dalam diri Ibu sendiri ya. Begitu juga dengan kompetensi lainnya. Jadi jangan hanya kompetensi mendengarkan aktif saja atau
menanyakan pertanyaan berbobot saja, tapi dari semua itu dapat ibu kembangkan, terutama pada diri ibu sendiri ya, sehingga dapat ibu terapkan di dalam proses coaching ibu yang lainnya ya, Bu. Oke, saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal agar ketika nantinya bisa ibu berikan proses coaching ini kepada rekan-rekan ibu yang lainnya, Bu. Oke, terutama di dalam penerapan alur tirta. Baik Ibu, saya rasa demikian kegiatan pasca observasi kita ya, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bu sudah observasi saya. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Hafida. Waalaikumsalam Bu Yus. Apa kabar Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu Yus. Alhamdulillah sehat Bu ya. Baik Ibu Nur Hafida, pada hari ini saya akan mengsupervisi Ibu ya. Saya akan mengamati bagaimana Ibu melakukan coaching bersama coach Ibu ya Bu ya. Jadi sebelum memulai saya akan bertanya beberapa hal Bu. Yaitu yang menjadi acuan dalam rubrik penilaian saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip menjadi seorang coach, yaitu kepekaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching itu sendiri, yaitu presence, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Saya berharap ketika Ibu melakukan proses coaching nanti, Ibu jangan lupa menerapkan alur tirta ya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu adalah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu nanti. Bagaimana bisa dipahami Bu? Insya Allah bisa saya pahami. Jadi sebelum memulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan akan saya ajukan kepada Ibu. Kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua Gus, yaitu mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot tentang teknik rasa. Baik, dari kedua kompetensi ini yang telah Ibu sebutkan tadi, mana yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan? Dari dua teknik tadi, saya akan lebih spesifik dengan mendengarkan secara aktif supaya saya bisa menggali potensi coaching, dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik. Kemudian perihal indikator ketercapaian, tolak ukur yang bagaimana yang akan Ibu menjadikan indikator pencapaian pada nanti? Untuk indikator pencapaian yang ingin saya tuju dalam proses percakapan nanti merupakan alur tirta yang secara runtut. Kemudian bisa menggali ide-ide coaching sendiri agar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau temui. Baik. Baiklah Ibu Nur Hafida, hanya itu yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya Ibu silakan memulai percakapan Ibu dengan coaching. Baik, terima kasih Bu Islia. Assalamualaikum Bu Munawara. Waalaikumsalam Bu Hafida. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Baik, hari ini kita melakukan proses coaching ya Bu Munawara. Nah, dari pertemuan kita hari ini apa yang ingin kita bicarakan? Jadi begini Bu, saya memiliki sebuah permasalahan, yaitu di kelas saya ada seorang siswa di kelas saya itu namanya Nur Fatihah. Anak ini dia itu sebenarnya bisa membaca, menulis, begitu bisa. Namun ketika belajar itu
mungkin materi kita lain, nanti dia tuh sukanya menggambar gitu, sehingga menggambar kadang dia tuh sibuk-sibuk sendiri gitu kan, sehingga apa yang ketika orang lain sudah selesai buat latihan, anak ini belum selesai, dia kadang asik-asik dengan gambarnya sendiri gitu. Baik, dari apa yang disampaikan Ibu Mona tadi, anak ini sering menggambar ya, lebih dari pelajaran yang lain. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita ini? Jadi saya mengharapkan sekali nanti saya bisa menemukan solusi-solusi, langkah-langkah yang saya terapkan di kelas saya tersebut, sehingga anak tadi bisa dapat belajar sama seperti teman-teman yang lain. Ya, kalau Ibu perhatikan si Nur Fatimah ini, apa yang menyebab dia menjadi anak yang suka menggambar? Mungkin sudah hobinya tadi ya Bu ya, menggambar, atau mungkin gaya belajar yang saya lakukan di kelas itu belum sesuai dengan kebutuhan si Fatihah tadi Ibu, sehingga mungkin minatnya, hobinya di lain, tapi kita terapkan pembelajaran yang sama dengan anak-anak yang lain, begitu Bu menurut saya itu. Apakah ada penyebab lain yang membuat Fatihah ini lebih suka pelajaran menggambar kalau menurut Ibu Nora? Mungkin itu tipe belajarnya yang kinestetik ya Bu ya, jadi dia ini lebih memahami bukan secara visual, bukan secara auditorial, namun secara kinestetik tadi ya, sehingga mungkin nanti materinya tadi akan diserap olehnya dengan melakukan gaya belajar kinestetik sesuai dengan minatnya tadi Bu ya. Nah, terkait masalah tersebut, kondisi ideal yang seperti apa nih yang Ibu harapkan dari Nur Fatihah ini? Jadi saya ingin sekali anak tersebut, Nur Fatihah tersebut, dia itu bisa mengikuti pembelajaran sama seperti teman-temannya, sehingga tidak mengganggu juga nilai akademiknya Bu, karena selama ini tuh sangat mengganggu nilai akademiknya, di mana siswa lain itu selesai mengerjakan latihan dan nilainya kan sempurna, sedangkan si Fatihah ini kadang-kadang mencatatnya tidak selesai, menjawab soalnya tidak selesai, sehingga nilainya pasti akan berpengaruh tersebut. Nah, jadi saya berharap setelah ini anak tersebut sama dengan teman-temannya yang lain. Kekhawatiran ya, Iya, sebagai khawatir saya. Baik, ini kalau kita perhatikan nih, rentang dari Nur Fatihah ini dari 1 sampai 10 yang terbaik di Nur Fatihah ini ada di angka berapa ini? Kalau sekarang itu anak ini masih di posisi 6, di mana memang dia itu sudah bisa menulis, membaca, lancar bahkannya, namun itu tadi di latihannya tadi kurang bagus nilainya, kan mempengaruhi nilainya akademiknya. Oke, jadi masih di posisi 6 gitu. Itu ya, untuk posisi sekarang ya, Nur Fatihah masih berada di posisi nomor 6. Nah, adakah rencana yang ingin dilakukan untuk Nur Fatihah ini ke depannya seperti apa? Jadi untuk saat ini rencana saya itu saya ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi, di mana akan memetakan gaya belajar siswa itu masing-masing ya, di mana nanti ada gaya belajar visual, auditorial, dan juga kinestetik. Kemudian saya juga akan memetakan sesuai dengan kemampuan, ada yang kemampuan sedang, tinggi, dan rendah. Jadi begitu. Jadi saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Tadi ya, berdiferensiasi ya, dan bagaimana cara menyesuaikan pembelajaran dengan Nur Fatihah. Mungkin ada metode lain lagi yang seandainya ini tidak tercapai nih metode ini, apakah ada metode lain yang ingin diterapkan? Oke. Untuk itu Bu, selain diferensiasi tadi, rencana saya itu saya juga akan membawa anak-anak tersebut sesekali misalnya belajar di luar ruangan, mungkin ya, mungkin selama ini mereka itu bosan di kelas saja kan, kecuali pembelajaran olahraga. Nah, jadi saya ingin sekali nanti mengajak anak-anak tersebut belajar langsung, misalkan menaikkan materi dengan alam, nanti langsung ke alam, ke lapangan atau bagaimana gitu. Ya, baik.
dengan metode yang Ibu lakukan ini tadi, diferensiasi dengan anak, rentang berapa nih yang Ibu harapkan dari 1 sampai 10? Pastinya kalau tadi di posisi 6 masih ya Bu, Ya. itu saya harapkan di posisi 9 Bu. Jadi bukan saja berpengaruh kepada siswa tersebut tadi yang bermasalah, juga akan mempengaruhi nilai-nilai siswa yang lain ya. Jadi selain anak tersebut tadi nilainya menjadi bagus, anak yang lain juga nanti pasti akan tertarik dengan pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya terapkan, sehingga nilai akademiknya akan meningkat. Ya baik, setelah pembicaraan kita ini, apa rencana yang akan dilakukan untuk menangani permasalahan ini? Jadi selain yang tadi yang saya sebutkan tadi berdiferensiasi, saya juga akan bertanya kepada guru-guru sebelumnya. Misalkan sekarang di kelas 3, jadi saya akan bertanya ke guru kelas 2. Mungkin ada di sekolah saya tersebut sudah menerapkan metode-metode atau strategi yang lebih bagus dari apa yang sudah saya rencanakan. Gitu. Nah, kira-kira itu butuh berapa lama ya waktu yang dibutuhkan untuk menangani Untuk sebelum persiapannya itu kira-kira lebih kurang 2 minggu. Jadi saya juga menyiapkan RPP berdiferensiasi, media-medianya, rencana-rencananya itu kira-kira 2 minggu. Ya. Nah, dalam ingin menghasilkan sebuah rencana, pastinya kita punya komitmen ya. Komitmen seperti apa nih yang Bu Mona miliki? Tentunya yang pertama, komitmen yang saya harus buat tuh terutama pada diri saya sendiri kalau menurut saya Bu. Jadi saya seharusnya memiliki tekad yang kuat bagaimana supaya anak yang bermasalah tersebut bisa lebih baik ya. Jadi dari diri saya sendiri, kemudian saya juga akan bekerja sama dengan rekan-rekan guru yang lain. Mungkin itu nanti saya akan membicarakan hal ini, permasalahan ini mungkin di Kombel Bu, di komunitas belajar sekolah maupun komunitas belajar antar sekolah. Jadi mungkin di sana saya yang menghadapi masalah juga tadi dapat sama-sama berbagi Bu, bagaimana kami nanti berbagi bagaimana menyelesaikan atau menghadapi masalah siswa-siswa seperti ini. Menurut saya begitu. Oke, baik, kita sudah berada di penghujung ya Bu Mona. Dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, pastinya kita perlu dukungan ya. Dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan nih untuk melancarkan rencana Ibu ini? Dukungan ya Bu, yang pastinya dukungan penuh itu adalah dari pihak sekolah dulu, dari kepala sekolah yang pastinya, kemudian dari saya sebagai seorang guru, dari rekan sejawat, dan yang pasti saya akan bekerja sama dengan orang tua siswa itu. Oke, supaya kami nanti bisa saling tukar-tukar ya tentang anak-anak ini. Mereka mungkin di sekolah lain sifatnya, di rumah nanti lain gitu. Baik, ya, itu ya rencana Ibunya. Baik, dari percakapan kita hari ini dari awal sampai akhir, kira-kira nih apa yang sudah Ibu dapatkan, perasaan apa yang sudah Ibu dapatkan? Oke, saya senang sekali ya Bu ya dengan pembicaraan kita hari ini. Nah, jadi apa yang jadi unek-unek, yang jadi permasalahan di pikiran saya rasanya sudah terkeluarkan, dan saya juga sudah menemukan solusi-solusi dari permasalahan saya tersebut. Baik, terima kasih sekali Bu Mona sudah bisa meluangkan waktunya, sudah bisa berbagi permasalahannya. Semoga apa yang Bu Mona rencanakan tadi ini berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan Bu Mona ya. Saya akan tunggu nih berikutnya hasil dari rencana Ibu terhadap peserta didik Ibu ya. Tapi pembicaraan kita pada hari ini saya rasa sudah cukup ya. Bu Mona sudah menemukan langkah-langkah apa yang harus Bu Mona lakukan. Jadi saya rasa untuk pembicaraan kita hari ini cukup sampai di sini ya Bu Mona. Ya, terima kasih juga Ibu sudah menjadi pendengar yang baik untuk saya, dan sehingga saya bisa menemukan solusinya ya Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Mona. Assalamualaikum Bu Nurafida. Waalaikumsalam Bu Yuslia. Nah, tadi saya sudah mengamati bagaimana proses coaching Ibu bersama dengan Ibu Munawwarah, dan ada beberapa catatan
Namun sebelum saya sampaikan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Nurida sendiri. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching dan yang menjadi indikator ketercapaian dalam proses coaching Ibu tadi? Baik, untuk yang sudah saya lakukan pada percakapan tadi, saya sudah menerapkan proses coaching berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Apa yang Ibu sampaikan itu sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Ibu sudah melakukan prinsip kemitraan di mana Ibu ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan. Kemudian Ibu juga sudah melakukan prinsip kreatif di mana Ibu berusaha menggali kreativitas seorang coachee untuk menggali solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot agar dapat memaksimalkan potensi dari seorang coachee itu sendiri. Dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan yang di supervisi tadi, prasupervisi tadi, bahwa ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang saya catat itu sudah terlaksana dan paling penting adalah menggunakan alur cerita. Iya, betul sekali. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Berdasarkan proses coaching tadi, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh ya Bu Yus, di mana coaching merasa sedikit yang tadinya unek-unek, kemudian menggunakan teknik stop agar beliau dapat relax untuk mengeluarkan permasalahannya itu. Iya, ya benar sekali Bu ya. Jadi kehadiran penuh merupakan harapan Ibu agar bisa dikembangkan lagi ya. Jadi semoga kompetensi ini dapat Ibu maksimalkan dalam diri Ibu sendiri ya. Begitu juga dengan kompetensi lainnya agar lebih tajam ketika memberikan layanan coaching terhadap coachingnya itu. Jadi saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal kita nantinya memberikan proses coach bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini, terutama pada alur cerita. Demikian Ibu, sampai ketemu pada pertemuan supervisi berikutnya, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya menjumpai Bu Mona, ingin menyampaikan pra-observasi ya, sebelum Bu Mona melakukan coaching bersama coachee. Jadi ada beberapa hal yang harus saya sampaikan selaku pengamat. Namun sebelum mulai percakapan, saya harus menyampaikan ada beberapa hal yang berkaitan dengan rubrik yang nantinya akan Ibu sampaikan kepada coach ya, kepada coachee Ibu. Nah, yang menjadi acuan dalam rubrik penilaian saya nanti adalah saya berharap proses percakapan Ibu nanti dengan coachee memiliki prinsip seorang coach, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching itu ya. Ada present, hadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Saya harap nanti Ibu dapat melakukan proses coaching sesuai dengan acuan yang Ibu amati. Bisa Ibu pahami? Bisa Bu, insya Allah bisa. Baik, sebelum memulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Baik Bu. Yang pertama,
kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan di percakapan nanti? Oke, nanti dalam proses coaching nanti yang saya kembangkan ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan berbobot sesuai dengan teknik rasa, Bu. Baik, dari kedua kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, kompetensi mana nih yang lebih secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan di proses coaching nanti? Jadi yang spesifiknya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi dan coaching dapat menemukan solusi yang tepat atas masalah yang dihadapi. Baik, perihal indikator ketercapaian, tolak ukur yang bagaimana nanti ini yang akan Ibu kaitkan ke indikator ketercapaian tujuan dari proses percakapan Ibu? Oke, indikator ketercapaian yang ingin saya tuju dalam proses percakapan nanti itu adalah menerapkan alur cerita secara runtut, kemudian bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Baik, mungkin hanya ini yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya nanti Ibu bisa melakukan percakapan dengan coach Ibu. Semoga Ibu dapat melaksanakan percakapan dengan lancar sesuai dengan indikator dan blueprint yang sudah ada. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga Bu Mona. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mustia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sehat alhamdulillah ya, Bu ya. Tadi katanya Ibu itu ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan kepada saya, katanya ingin cerita nih, Bu. Apa Bu yang ingin Ibu ceritakan ke saya, Bu? Oh, saya ingin ceritakan sedikit ngobrol-ngobrol lah, Bu, mengenai permasalahan saya di kelas. Jadi Ibu ingin cerita-cerita tentang siswa Ibu di kelas gitu ya. Oke. Dari apa yang akan kita bicarakan nanti, apa yang Ibu harapkan? Jadi saya berharap dengan kita dengan percakapan kita ini saya dapat menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya temui di kelas saya. Oke. Jadi Ibu nanti berharap setelah kita ngobrol ini Ibu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi ya, Bu. Oke, nah sekarang coba Ibu ceritakan secara detail apa permasalahan yang Ibu hadapi sekarang ini, Bu. Nah, jadi begini, Bu ya, di kelas 4, saya ini kan ngajar kelas 4, Bu. Jadi saya selalu ingin menerapkan metode diskusi. Diharapkan dengan diskusi ini saya dapat meningkatkan pemikiran murid kita yang kritis, Bu. Kritis, kemudian dapat berkolaborasi, bekerjasama dengan teman-teman mereka. Itu yang saya harapkan, Bu. Namun kenyataannya adalah murid-murid saya tersebut hanya beberapa persen saja, Bu, yang benar-benar mengikuti, yang lain sibuk ngantuk, bermain, ya, bercanda dan ngobrol begitu, Bu. Oke, jadi permasalahannya di dalam ketika berdiskusi ini siswa Ibu tidak semuanya aktif. Ada yang ngobrol-ngobrol, ada yang bermain, tidur, ya. Jadi kemudian Ibu di sini ingin menerapkan metode diskusi tersebut supaya siswa Ibu aktif gitu ya di kelas ya, Bu. Oke. Kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak Ibu itu seperti itu ya, murid-murid di kelas Ibu seperti itu? Menurut saya hal tersebut terjadi karena tidak semua dari murid saya itu sendiri yang menyukai kegiatan diskusi tersebut. Jadi karena tidak semua ya siswa di kelas Ibu tadi menyukai metode diskusi, sehingga ada yang main, ada yang bercanda ya, tidak mendengarkan apa yang Ibu sampaikan gitu, Bu. Iya. Oke. Nah, terkait permasalahan tersebut, kondisi ideal apa yang Ibu harapkan dari murid-murid kelas Ibu? Pada saat ini kondisi murid-murid saya kalau
direntangkan dari 1 sampai 10 itu Bu ya. Mereka itu sepertinya di level 5 Bu kalau untuk di kegiatan diskusi ini. Namun saya berharap rentang ini bisa dinaikkan menjadi ke level 8 begitu Bu. Oke, jadi Ibu mengharapkan kondisi ideal tersebut bisa meningkat dari yang sekarang yang posisinya 5 tadi bisa naik ke posisi 8 ya Bu ya. Oke. Nah, dari permasalahan-permasalahan siswa Ibu yang tadinya kurang aktif dalam diskusi, kemudian tidak memperhatikan, ada yang main, bercanda. Jadi apa rencana-rencana Ibu untuk mendapatkan solusi-solusinya dalam mengatasi masalah-masalah tersebut? Jadi begini Bu, karena adanya permasalahan di kelas saya, artinya saya belum bisa menghadapi, akhirnya saya merefleksikan diri Bu, apa yang telah salah, apa yang telah belum sesuai yang mereka dapatkan dari guru saya itu Bu. Jadi akhirnya saya mencari pembelajaran, saya mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Jadi dengan belajar diferensiasi ini mereka ini dikelompokkan dengan kelompok-kelompok mereka sesuai dengan minat belajar mereka gitu ya, gaya belajar mereka gitu. Jadi dari permasalahan tersebut yang Ibu rencanakan akan melakukan yaitu yang pertama refleksi diri Ibu sendiri ya, apa kira-kira yang menyebabkan anak-anak tersebut kurang aktif ya dalam diskusi. Kemudian Ibu nanti akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya dengan memetakan kebutuhan peserta didik Ibu di kelas ya Bu. Oke, nah selain metode tersebut, apa ada metode lain yang akan Ibu terapkan? Nah, jadi yang ingin saya terapkan ada yang pertama adalah tentu saja saya harus bekerjasama dengan membicarakan hal ini kepada kepala sekolah. Kemudian saya akan bekerja sama dengan teman sejawat Bu. Kemudian saya akan mencari pelatihan untuk meningkatkan kompetensi diri saya. Kemudian saya mungkin akan bertanya dengan rekan-rekan guru di sekolah-sekolah lain begitu, dan mencari juga informasi-informasi bagaimana pembelajaran inovatif yang menarik murid itu di media sosial itu. Jadi begitu ya Bu. Jadi langkah-langkah yang akan Ibu laksanakan selain refleksi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu Ibu akan konsultasi tadi dengan kepala sekolah, kemudian dengan teman-teman sejawat, kemudian Ibu akan mengikuti pelatihan-pelatihan dan bertanya kepada guru-guru dari sekolah lain ya Bu ya. Bagus sekali rencana Ibu tersebut. Kemudian Ibu juga akan mencari referensi di media-media sosial di internet ya Bu. Oke. Nah, dengan metode tersebut, metode yang Ibu sudah rencanakan tadi, kira-kira untuk mencapai kondisi ideal dari skala 1 sampai 10, kira-kira berapa pencapaiannya? Pencapaian saya kira adalah maksimal untuk tahap pertama ini adalah 8. Masih di angka 8 ya. Karena hal ini tentu membutuhkan proses ya, proses untuk murid itu sendiri, kemudian untuk kerjasama kita dengan berkolaborasi dengan orang lain itu membutuhkan waktu gitu ya. Oke, jadi tadi skalanya itu di angka 8 ya Bu, karena sesuatu memang memerlukan proses ya. Kira-kira ada rencana Ibu untuk bekerja sama dengan pihak-pihak lain, mungkin di Kombel atau di rekan-rekan sejawat Ibu gitu? Tentu hal ini akan saya bicarakan pada pertemuan Kombel kami ya, di sekolah kami, kemudian dan kami akan membicarakan hal ini kepada sekolah lain yang tergabung dalam KKG Khususan. Oke, begitu ya Bu ya. Nah, untuk melaksanakan rencana Ibu tersebut kira-kira butuh berapa lama waktunya Bu untuk mengatasi masalah ini? Ya, untuk persiapannya Bu, yang untuk persiapannya dan pelaksanaan itu saya kira waktunya dalam 1 atau 2 minggu begitu. 1 atau 2 minggu ya Bu ya, jadi agak lama. Tentu segala sesuatu tadi butuh proses tadi ya. Nah,
Eh, dalam menghasilkan sebuah rencana tadi pastinya tentunya harus adanya komitmen ya Bu ya. Nah, jadi komitmen apa yang Ibu butuhkan agar rencana yang Ibu rencanakan tadi dapat berjalan dengan baik? Baik, mungkin yang pertama sekali saya harus berkomitmen kepada diri saya sendiri. Saya sudah merefleksi bahwa ada yang salah, ada yang tidak beres. Nah, jadi saya berusaha untuk memperbaiki. Itulah komitmen yang pertama itu adalah dari dalam diri saya sendiri. Kemudian yang kedua, tentu saja dengan warga sekolah, Bu. Baik itu dari depan sekolah, kemudian rekan guru di sekolah, dalam pendidikan, murid, dan tentu saja dengan wali murid. Jadi komitmennya selain dengan diri Ibu sendiri, Ibu akan merefleksi diri Ibu sendiri ya. Mungkin ada yang kurang, ada yang salah dengan metode ataupun strategi yang Ibu lakukan. Kemudian Ibu juga akan berkomitmen dengan warga-warga sekolah yang lainnya ya. Mungkin dengan kepala sekolah, dengan rekan guru, dengan murid, bahkan dengan orang tua murid. Jadi Ibu akan bekerja sama dengan mereka juga ya Bu ya. Oke. Nah, dalam melaksanakan rencana Ibu tersebut, dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan? Dukungan yang sangat saya butuhkan adalah kerjasama. Nah, karena kita kalau kerja sendiri itu tidak akan hasilnya tidak akan maksimal. Nah, kalau bekerja sama dengan berkolaborasi itu bisa dimaksimalkan, Bu, dan waktunya akan lebih cepat tercapai. Oke, jadi Ibu butuh sekali ya Bu kerjasama dengan pihak-pihak lain ya agar rencana yang Ibu rencanakan tadi akan tercapai dengan baik. Oke. Kemudian, nah sekarang sudah kita cerita-cerita ini, bagaimana perasaan Ibu? Apa yang Ibu rasakan setelah pembicaraan kita hari ini, Bu? Ya, setelah pembicaraan ini perasaan saya lega, kemudian sepertinya saya mendapat pencerahan. Apa langkah-langkah ke depannya yang dapat saya lakukan? Jadi Ibu sudah merasa agak ringan ya Bu ya, apa yang unek-unek di kepala Ibu sudah Ibu keluarkan, dan Ibu juga sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu tersebut. Nah baik Bu, kita sudah di ujung pembicaraan kita. Apa ada lagi yang ingin Ibu bicarakan? Sepertinya tidak ada lagi. Oke, tidak ada lagi. Nah jadi saya berharap nih Bu, mudah-mudahan rencana Ibu yang Ibu rencanakan ini berhasil ya, tercapai dengan baik. Apa yang Ibu inginkan, masalah-masalah di kelas Ibu tadi bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian saya tunggu nih ya kabar baik dari rencana-rencana Ibu yang mungkin akan berhasil, dan insya Allah pasti berhasil ya Bu ya. Amin. Oke, baik Bu, terima kasih ya Bu. Iya, baik, terima kasih sekali, Bu. Assalamualaikum Bu Munawwarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya baik. Dari hasil coaching kemarin ya, ini pertemuan kita pasca observasi. Saat proses observasi ada beberapa catatan saya kemarin ya, namun belum saya sampaikan ya. Ada beberapa yang harus saya sampaikan, yang itu apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching, yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi. Baik Ibu, yang sudah saya lakukan pada percakapan tadi, saya sudah menerapkan proses coaching berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti saya sudah terapkan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Baik ya. Apa yang sudah Ibu sampaikan tadi itu sudah sesuai dengan catatan saya ya. Ibu sudah melakukan prinsip kemitraan, di mana Ibu ketika berbicara merasa setara dengan coaching. Kemudian sudah melakukan prinsip kreatif, di mana berusaha menggali kreativitas seorang coaching untuk menggali solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan
beberapa pertanyaan yang berbobot sehingga dapat memaksimalkan potensi coaching. Saya juga melihat Ibu sudah memberikan kompetensi inti yang sesuai dengan pra-supervisi ya. Tadi bahwa ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari catatan yang saya sudah laksanakan dan paling penting Ibu sudah melakukan sesuai dengan alur tirta. Nah, saya ingin bertanya lagi nih, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching itu tadi? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, di mana coach merasa sedikit unek-uneknya, kemudian menggunakan teknik stop ya, agar beliau rileks untuk mengeluarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Oh, baik, kehadiran penuh ya merupakan harapan Ibu agar bisa berkembang. Semoga kompetensi ini dapat Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Begitu juga dengan kompetensi lainnya agar lebih tajam ketika memberikan pelayanan coaching terhadap coachingnya ya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa berjalan menjadi bekal agar nantinya ketika Ibu memberikan proses coach bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching, terutama pada alur kita. Jadi saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada Bu Ina. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Ibu